minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ibadallahi taqullaha rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadri wa miqdaril azim. Wa bi sari sadri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqna fahma wa amalan mutaqabbal amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya, minggu kemarin kita libur karena saya ada acara haul ayah, lupa makanya kemarin libur. Mudah-mudahan walaupun libur menjadikan satu keberkahan untuk kita semua. Para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini kita semua masih diberikannya hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tampaknya hidayahnya Allah sehingga kita semua bisa melaksanakan salah satu kewajiban yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi yang kita kaji selama ini benar-benar mendapatkannya ilmu yang bermanfaat, terutama kita bisa mengamalkan sehari-hari kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir yaitu sudah beres ya masalah salat Jumat. Insyaallah untuk pagi ini kita sudah mulai pasal baru tentang salat di perjalanan atau disebut dengan salat safar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala musannifu Ibnu Rusdi rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmihi wa bi qara'ati wa nabi asrarihi. Al-babu rabi' bab keempat fi surati safar, tentang salat sedang di perjalanan. Wa hadzal bab fi faslani al-fasl ula fil qasri al fasl tsani fil jam'i. Dalam pasal ini ada dua. Pertama nanti akan menerangkan salat yang diqasar diringkas dan salat yang cuma jamak saja. Diringkas yaitu yang 4 rakaat zuhur, isya sama asar yang bisa diqasar, sisanya tidak. Al-fasula fil qasri, pasal yang pernah tentang masalah qasar. Wasafu law tasiru fil qasri bittifaqin, bahwasannya di qasar itu boleh diringkas, terutama yang tadi 3 salat dengan sepakatnya para alim ulama. Wa fil jami bi ikhtilafin, kalau untuk masalah jamak saja itu orang ulama berbeda pendapat. Wa amal qasru fa inu itafaqu ulama ala jawazi qasri shalat lil musafir illa qulsyad wa huwa qaul Aisyah wa huwa anal qasra la yajuzu illa lil khaifi li qouli ta'ala in khiftum ayyatinakum alladziina kafaru. Sepakatnya para ulama tadi tentang masalah diqasar diringkasnya salat itu bagi orang yang sedang bepergian, kecuali ada qaul sad, yaitu qaul yang janggal dari jauh Siti Aisyah yang mana tidak boleh. Nah, untuk yang berjalan itu salat diqasar tidak boleh, tapi qaulnya janggal ya. Beliau berdasarkan emang firman-nya dari firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 101, bahwasanya untuk diqasar itu bagi orang yang khawatir, yang punya rasa takut. Itu in khiftum ayyatinakum alladziina kafaru, seandainya kalian merasa khawatir, takut diserang oleh orang-orang kafir, maka boleh salat di qasar. Tapi tetap sepakat ulama dan ada hadis-hadis lain di dalam perjalanan pun tetap masalah di qasar oleh nanti ada ya. Wa qalu inna nabiyya alaihi salatu wasallam inna ma qasru li anukana khaiban wa ikhtalafu min dalika fi khasatil mawadi'a. Sungguhnya Rasulullah pun selalu mengqasar meringkas salat itu dalam keadaan takut atau khawatir. Namun yang berbeda pendapat ulama itu dalam masalah meringkas salat ada 5 tempat atau 5 masalah. Aduha fi hukmil qasri, pertama nanti akan menerangkan bagaimana hukum qasar. Wasani fi musaqati allati yajibu bil qasri, kedua nanti akan menjelaskan jarak boleh wajibnya qasar. Wasari fi safaratil ladzi yajibu bil qasri, ketiga akan menerangkan jenis perjalanan apa saja yang boleh diqasar. Warabi'u fil mawadi ladzi yabdu minul musafir bitaksir, keempat nanti akan menerangkan di mana kita mulai mengqasar itu, apakah boleh di kampung tersebut, nanti ada ya. Wal khamisu bi miqdari zaman alladzi yajuzu lil musafir yajuzu lil musafir idza qama fi yaksiru shalah. Kemudian yang terakhir nanti kelima akan menerangkan batas waktu ketika kita ada di kota orang lain yang sedang bertamu.
seperti melaksanakan ibadah haji, apakah boleh qasar atau kita bertamu kepada saudara kita, boleh enggak, nanti diterangkan ya. Fa amal hukmul qasib wa ikhtirafu fi ala arba'ati aqwalin paminum man ra'a al-qasar wa fardul musaffi amtayinu alaihi. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum qasar dulu. Yang pertama ada yang menganggap berpedoman bahwasanya hukum qasar itu fardu ain ya, fardu bagi individual, jadi wajib. Wa minhum man ra'a al-qasra wal ismam kullahu fardu mukhayyirun lakal khiyar fi wajil kifarah. Ada juga sebagian ulama memandang bahwa hukum qasar meringkas salat itu hukumnya khiyar, mukhayyar itu pilihan. Kal ismam seperti menyempurnakan 4 rakaat, apakah mau 2 rakaat diringkas qasar atau mau 4 rakaat, itu milih terserah. Seperti apa milihnya? Seperti wajibnya kita membayar kifarat. Wa minhum man ra'al qasra sunnatun. Ada juga sebagian ulama itu memandang bahwa hukum meringkas salat itu hukumnya sunat. Wa minhum man ra'a anna rukhsah wa anal itmam afdal. Ada juga ulama itu yang memandang bahwa hukum meringkas salat terutama yang 4 rakaat itu hukumnya rukhsah, keringanan saja, sedangkan menyempurnakan 4 rakaat afdalu itu lebih utama. Yang tadi yang mandang pertama hukum fardhu ain itu adalah wabil qouli ula qaulu Abu Hanifah wa ashabihi wal kufiyuna bi asrarihim akni anu fardhu mutaayyinun. Yang memandang tadi fardhu ain pandangan dari siapa? Abu Hanifah, kemudian murid-muridnya dan ulama-ulama fikih al-Kufah itu seluruhnya hampir dia bertekadan fardhu ain. Makanya ketika musafir itu ketika mau jama, mau dijama atau tidak, ketika sholat duhur dalam perjalanan asar maupun isya, beliau pasti langsung 2 rakaat. Jadi tidak milih-milih kalau yang langsung, karena beliau mentekadkan hukumnya fardhu ain. Wa bisani qala ba'du ashabi Syafi'i, sedangkan yang tadi milih-milih itu jalur dari Imam Syafi'i. Jadi kalau dari jalur Imam Syafi'i itu mau diringkes mangga, mau sempurna mangga, dan biasanya yang diringkes dari jalur Imam Syafi'i itu menyesuaikan dalam waktu ya. Kalau misalnya waktunya benar-benar mepet biasanya sama, dia pun lebih bertekad kepada qasar. Wa bisali ani anu sunnatun qala Malik biasa riwayat anhu. Kalau menghukumi hukum sunat yaitu dari jalur Imam Malik dan yang masyhur riwayatnya hukumnya sunat untuk mengqasar salat. Wa rabbirani anu rukhsah qala Syafi'i biasa riwayat annu wa wal mangsur an ashab inda ashabihi. Yang keempat tadi menghukumi keringanan yaitu sama dari itu jadi jalur Imam Syafi'i, dan ini lebih masyhur bahwasanya beliau bertekad bahwasanya diringkasnya apa yang 4 rakaat itu atau disebut qasar hukumnya rukhsah saja, bukan sunat, bukan wajib, itu cuma keringanan dari jalur Imam Syafi'i. Wa sabu ikhtilafi mu'aridul maqul li sigatil lafzi al maqul wa madyatul dalil fi'li aidan. Terjadinya perbedaan pendapat itu tetap tentang menukil, mengambil dari segat makna hadis dan dalil secara diksi atau secara yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah. Makanya perbedaan di pendapat tersebut. Wa dalika annal mafhum qasis salat lil musafir inna wa rukhsah li modeli masyaqqat kama rusulahu fil fitri wa fi asyai kasiratin. Ulama yang tadi memandang rukhsah keringanan itu yaitu terutama dari jalur Imam Syafi'i, karena beliau memandang bahwasanya terutama dalam perjalanan yang berat itu sama dengannya mendapat rukhsah bolehnya berbuka puasa seperti hal-hal yang lainnya. Itu beliau menganggap menghukuminya hukum rukhsah, cuma keringanan saja. Wa yu'aidu hadani Yu'la bin Umayyah qala qultu li Umar inna ma qallahu in khiftum ayaftinakumul ladina kafaru. Kemudian mengaitkan dengan hadis dari Ya'la bin Umayyah, beliau pernah bertanya kepada Sayyidina Umar yaitu tentang surah An-Nisa yang tadi, bagaimana puasanya yang dirusak itu ketika cuma ketika khawatir diserang oleh orang-orang kafir, sedangkan musafir tidak ada. Tanya yuridu bil qasis shalat fi safar, beliau memaksud bahwasanya dalam ayat itu tidak ada tentang qasar salat. Faqala Umar ajibtu ma'ajibatu minhu basalatu Rasulullah anma sa'tani anu qala. Sekali itu Umar, saya pun kaget, maka saya pun bertanya kepada siapa? Rasulullah tentang masalah tadi. Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqabalu shadaqatahu. Kata baginda Rasul jawabannya kepada Sayyidina Umar, qasar adalah benar, sedekah
kebenaran itu dari Allah dan wajib kalian menerimanya. Fa'aqbalu maka terimalah kebenaran itu, sadaqatahu maka kalian melaksanakan dosa itu perkara yang benar. Itu tentang apa, menekatkan bahwa hukum dosa walaupun tidak ada dalam ayat terutama surah An-Nisa tapi apa, dosa pun termasuk apa, dalam kategori boleh dalam apa, musafir atau dalam perjalanan. Ada juga hadis yang kedua, yaitu hadis dari Abi Kilabah an rajul min Bani Amir, yaitu dari Kilabah, beliau dari seorang laki-laki dari turun Bani Amir, annahu atan Nabi sallallahu, sungguhnya itu si rajul datang kepada siapa, baginda Rasul, faqala lahu Nabi innallaha wada'a 'alal musafir as-saum wa syartus shalah. Nah, kata apa, si rajul itu bertanya, kepada Rasul menjawab, sesungguhnya Allah meringankan kepada orang yang sedang dalam perjalanan untuk melaksanakan ibadah saum, yaitu bolehnya berbuka, wasatro sholat, dan bolehnya setengah melaksanakan sholat, dalam arti diringkas atau yang disebut qasar. Itu yang kedua, hukum. Jadi masalah hukum apa, qasar bukan jamak, qasar itu ada yang hukumi fardu ain, ada yang hukumi sunat, ada yang hukumi apa, mukhayyar, milih-milih, mau di qasar mangga, mau apa 4 rakaat mangga. Malahan dalam riwayat lain terutama dari Imam Syafi'i, sekiranya waktunya luas, wa minhum mar'an rukhsum al isma afdalu, jadi 4 rakaat itu jamaah saja lebih afdal kalau waktunya luas, walaupun apa itu kan ada keringanan rukhsah. Itu pertama masalah hukum. Wa makhtilafu fil mawadi lisani wa yal musyaqqa allati yubil qasr. Kedua, jarak. Bagaimana yang boleh diqasar? Apakah jamak saja atau boleh diqasar? Nah, itu jarak perjalanannya. Bainal ulama ikhtalafu fi dzalika aidon ikhtilafan katsira. Ulama berbeda pendapat begitu banyak. Pada Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa jama'atu katsiratun illa anna shalah taksiru fi arba'ati burud. Pertama dari jalur Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan golongan yang lain ulama fikih bertekad paling sedikit jaraknya itu 4 burud. 4 burud itu sekitar kalau dari, kan itu beda-beda ulama ya. Dari Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu 44 kilo ya. Ya sebagian kaum lebih yang 45 kiloan. Berarti kalau kali 4 ya sekira 178 kiloan lah. Ya 178 kilo boleh di qasar ya. Untuk masalah jamaah mau ketika perjalanan sudah boleh jamaah. Namun ini untuk apa yang diringkasnya. Itu dari Imam Syafi'i itu sekitar segitu 178 kilo boleh di qasar. Wadalika masiratun yaum bisiri wal wusta. Nah, dengan catatan perjalanannya itu ada sehari semalam, ya, sehari semalam dan tidak cepat dan tidak juga apa lambat, pertengahan ketika apa dalam perjalanan tersebut. Wa qala Abu Hanifah wa Sabil wa Kufiyun, kalau pandangan dari Abu Hanifah dan murid-muridnya dan ulama-ulama Kufah, aqallu ma taksiru fi salah satu ayamin wa inal qasra inna wali man sara min ufkin ila ufkin. Nah, kalau dari Imam Abu Hanifah itu minimal jarak paling dekat boleh diqasar itu yaitu apa, di perjalanan 3 hari 3 malam. Ya, selama perjalanan kira-kira 3 hari 3 malam itu boleh diqasar. Gitu. Maksudnya selama perjalanannya gitu. Wa inal qasra, itu dengan catatan ketika perjalanan tersebut itu dari ujung ke ujung. Ini perkiraan nih. Mau misalnya ke Padang, misalnya ini perkiraan bakal 3 hari 3 malam, maka selama perjalanan itu dari jalur Mete hukumnya fardu ain, wajib diqasar kalau dari pandangan Abu Hanifah dan ulama Kufah. Wa qala al-dhahir al-qasru fi kulli safarin qariban kana au ba'idan. Kalau dari jalur apa ulama ahli zahir bahwa qasar itu setiap perjalanan saja, jadi tidak ada jaraknya, mau dekat atau jauh boleh diqasar, diringkas, terutama yang 4 rakaat. Satu lagi ya. Wa amal modus salis wa ikhtilafan fi nawi safar. Yang ketiga tentang jenis perjalanan apa yang boleh diqasar. Bihi as-salatu ketika salat far'a, ba'du anna dzalika maqsurun ala safari al-mutaqarribu bi kal haji wal umrah wal jihad.
Ulama berpandangan bahwasannya yang boleh dikosor itu terutama apa, ada juga masalah perjalanan ibadah saja seperti haji, umroh atau mau jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Iman qala bihadzal qaul Ahmad, diantaranya itu bercerita tadi apa yang dari haji, ibadah, umroh dan jihad itu terutama dari qaul ucapan dari Imam Ahmad. Wa minuman ajazau fi safri al-mubah duna safri maksiat. Ada juga yang memandang ulama itu boleh dikosar perjalanan itu yang mubah saja, seperti bukan perjalanan haji mau ke saudara gitu ya boleh, selama perjalanan dengan catatan duna safri maksiat, bukan perjalanan untuk maksiat, itu boleh dikosar. Wa bihadzal qaul qala Malik wa Syafi'i, diantaranya pandangan dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wa minhum man ajidu fi kulli safarin qurbatun kana au bahan au maksiatan. Wa bi qala Hanifah wa Sabi wa Suri wa Abu Sur. Ada juga ulama itu membolehkan masalah dikosar perjalanan bukan ibadah saja, ibadah udah pasti, terus apa yang mubah walaupun maksiat pun, misalnya ada yang maksiat perjalanan sholat, melaksanakan sholat dikosor pun itu boleh. Itu pandangan dari siapa? Abu Hanifah, sahabat Imam Suri dan Abu Sur. Pokoknya selama perjalanan itu boleh dikosor karena beliau bertekad apa tadi? Hukum pertama, beliau itu menekankan hukum fardu ain. Ya itulah. Enggak, barangkali ada pertanyaan masalah kosor jama belum ya? Jama saja masalah yang kedua. Masalah kosor pun ada 5, baru 3 yang diterangkan. Yang pertama hukum, kedua tadi apa? Jarak. Kemudian yang ketiga masalah apa? Tempat tujuan yang mau untuk apa? Yang boleh melaksanakan kosor. Enggak? Kalau kita mau kosor itu perjalanan jauh tadi, Ya. apa kita laksanakan kosor itu di awal waktu, bisa dalam mau berangkat atau di tengah dalam perjalanan atau udah sampai di suatu tempat? Selama perjalanannya itu di nomor 5. Untuk gambarannya boleh ya, nanti ada seperti di kampung pun boleh dengan jarak sudah melewati beberapa rumah. Itu ada jalurnya ya, terutama dari jalur Imam Malik, dari Imam Syafi'i nanti ada jaraknya di antaranya. Kalau dalam proses sudah perjalanan, kalau Imam Malik, Imam Syafi'i ya. Kalau Imam Malik itu dengan melangkah, ini gambaran saja ya, karena udah ada ini Pak yang nomor 5 sudah melangkah masuk rumahnya di sana. Pasti kalau ke masjid sini udah berapa rumah kan? Itu udah boleh melaksanakan jamak ya, jamak gitu kan, untuk masalah kosong. Itu beberapa ulama ya. Kalau dari jalur saya, ketika sudah dalam perjalanan pakai kendaraan, kemudian sholat sudah masuk adzan, di situ mulainya. Ketika sudah berjalanan, itu masih gambarannya. Walaupun ada untuk masalah di kampung ada nanti, ya nomor kelima ini yang membolehkan. Tapi kalau dari jalur saya tidak. Terus kalau misalnya jamak dalam perjalanan nggak jauh bukan itu, mungkin kita mau ke Dagu, tapi di tengah jalan itu macet. Ya kan. Ya kalau kita mau sholat ya terus mati di tengah jalan kan, itu orang lain jalan itu nggak bisa pergi. Ya bagaimana, apa kita boleh jamak di situ? Tadi untuk jarak dari Imam Syafi'i itu emang udah jarak ya, ada jaraknya, kecuali dari Imam Ahlul Zahir. Imam Ahlul Zahir itu dikabarin diantaranya siapa? Imam Abu Dawud dan Ibnu Hazm Al-Dohir. Kalau itu tidak ada patokan kilometer, seperti mau ke Dago, Koriban, karena Ubaidah, mau dekat jauh sudah bisa melaksanakan jamak. Itu situasinya gimana? Karena macet gitu ya. Terus di angkot atau di kendaraan ya, kita kendaraan umum misalnya ya, kelewat sholat duhur, itu kan hukumnya udah masuk jamak ya pasti, karena dalam sholat itu lebih ditekankan masalah jamak bukan qadha ya. Maka paling masuknya ke jamak tahir, pasti jamak ngan jamak tahir dilaksanakan pada waktu asar kalau dalam keadaan kendaraan umum. Kalau kendaraan sendiri ya pasti bisa iya itu dulu istirahat dulu. Kalau kendaraan umum itu masuk sahihud darurat, kecuali kalau mau bertekad
Wal ijma maksudnya awal waktu lebih utama, kira-kira ya masih punya ongkosnya untuk berjalan kembali, ya kita turun aja, karena itu tidak masuk apa kategori dalam jarak ini ya. Kalau mau terutama dari jalur saya, maaf ya, kalau kira-kira punya lagi ongkos untuk misalnya ini lagi, ya turun dulu aja, laksanakan ketika masuk waktu duhur misalnya, duhur dulu aja itu, nanti dilanjutkan. Kecuali sudah benar tidak ongkos, tidak punya, kalau misalnya turun lagi kendaraan pasti apa ketinggalan atau apa, itu masuk 1000 darurat, pasti jamak, dan dilaksanakannya pada waktu isya, baik masuknya jamak takhir, itu 1000 darurat kalau kondisinya benar tidak punya apa lagi ongkos ya. Tapi kalau punya mah tetap yang lebih utama, malahan kalau misalnya kita dalam keadaan mampu itu tidak masuk jamak, jadi lebih wajib ke turun dulu. Kalau kita mau jamaah itu apa kita harus niat dulu itu jamaah takhir, nanti kita niat sekarang misalnya mau jamaah takhir nanti sampai ke depan ya, karena kita telat. Apa kita harus niat bahwa saya mau jamaah nanti Ketika mau sholat atau gimana? kita Ketika mau berangkat. Karena kita nggak tahu dalam perjalanan itu kan macet atau tidak. Jadi kan kita nggak ada niat untuk jamaah nanti kan. Tapi ya kira-kira ini telat nih mungkin kita ada niat jamaah atau langsung di sananya kita niat jamaah. Pokoknya mah ketika sudah masuk sholat, di mana waktu kita mau melaksanakan ibadah sholat, pasti disitulah kita mulai melaksanakan jamaah. Kalau misalnya dari awal kira-kira kita tahu ini jarak perjalanannya jauh, maka tidak apa-apa dari awal pun kita berniat untuk nanti saya mau jamaah dari awal. Gitu. Ya, kira-kira ini benar-benar ya pasti ada kabar lah, misalnya ke Tasik itu berapa kilo misalnya ya. Pasti ada kabar beberapa hari misalnya, biasanya juga ada kabar ya di teman atau apa. Dari awal kita sudah niat jamaah itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau lebih dari jauh di Syafi'i itu apa? An-niyatu muktaronan bipilihi. Niat itu ketika apa? Diiringi mau mengerjakan. Ketika apa? Ya mau bisa duhur, ini situ mulai niatnya. Kalau dari jalur saya, jadi bukan dari awal, paling dari jalur Imam Abu Hanifah gitu ya. Wanita itu boleh, terutama dari rumah mau jamaah itu sholat. Kalau dari jalur saya, ketika mau melaksanakan ibadah, ya jalur saya begitu. Itu mungkin. Mana? Gimana? Ada? Cukup? Udah paham? Alhamdulillah kalau udah paham ya. Jadi itu ya, ringkas nama gitu ya. Jadi yang pertama masalah yang tadi apa? Masalah qashar, nih hukum. Pertama hukum qashar, kedua apa tadi jarak perjalanan yang boleh qashar, ketiga apa? Tentang apa? Jenis tempat terutama untuk ibadah yang boleh melaksanakan qashar atau diringkas salat. Nanti untuk masalah tempat awal, kemudian apa? Mulai nanti ya pasal yang keempat dan kelima. Yang mulainya kapan nih boleh bisa menjamak? Mudah-mudahan besok ya, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah kajiannya, terutama ilmu yang kita dapat kita benar-benar bisa amalkan sehari-hari, di akhirat benar-benar menjadikan syafaat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Maka tutup ini kajian dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.